never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Alex Marquez meraih pole position perdananya di MotoGP, berkat penampilan sensasional dalam kualifikasi Grand Prix Argentina, di Termas de Rio Hondo. Franco Morbidelli mengambil alih posisi terdepan sebelum digeser Johan Zarco, yang membukukan 1:46.834. Aprilia kembali menebar ancaman dengan kecepatan yang dihasilkan Maverick Vinales. Pembalap tersebut naik ke P2. Sebaliknya, rekan setimnya, Aleix Espargaro hampir terjatuh di tikungan 13 karena motornya bergoyang hebat sehingga melebar keluar trek. Ia menunjukkan gestur kesal dengan opsi ban depan medium. Pemenang MotoGP Argentina 2022 itu segera kembali ke garasi dan mengungkapkan keluhannya. Hingga 6 menit sisa, duo Yamaha, Morbidelli dan Fabio Quartararo berada di 4 besar. Rekannya Luca Marini yang menjangkau P5, dipanggil untuk ganti motor saat sesi tinggal 4 menit. Francesco Bagnaia yang berjuang di urutan ke-8 juga, akhirnya memakai ban slick dalam upaya naik peringkat. Sisa 1,5 menit, Aleix Espargaro melesat ke peringkat kedua. Morbidelli juga menyodok ke puncak berkat torehan 1:45.982. Alex Marquez yang mengalami masalah pada motor di Q1 mampu memacu motornya jadi yang tercepat kedua. Ducati menempatkan wakilnya Marquez, Bezzecchi dan Francesco Bagnaia di baris terdepan. Saat mereka merayakan sukses di kualifikasi, Quartararo dan Espargaro tampak marah kepada kepala krunya. Pembalap Yamaha Factory Racing akan memulai dari grid 10 dan bintang Aprilia, P9. Intensitas hujan lebih tinggi saat kualifikasi pertama digelar. Fabio Quartararo berjuang mati-matian mendapatkan jatah 1 tiket ke Q2. Sempat memimpin sesi, ia digeser oleh Alex Marquez yang membukukan 1:47.317. Tekanan makin tinggi dirasakan El Diablo setelah mengendarai YZR M1 yang tidak kooperatif di lintasan yang sulit. Kesialan menunggu Marquez saat waktu berakhir. Ia mengalami crash di tikungan 12 saat beradu cepat dengan Joan Mir. Meski begitu, peluang ke fase berikutnya terbuka. Bagian bawah motornya mengeluarkan api yang cukup besar, sehingga pembalap Gresini itu terpaksa menepi dan meletakkan motor di pagar pembatas. Marshall sigap menggunakan alat pemadam. Di saat bersamaan, Brad Binder terjatuh di tikungan 13. Jack Miller, Augusto Fernandez dan Mir harus memulai dari baris terakhir. Sementara itu, Joan Mir dilarikan ke rumah sakit de Santiago del Estero, karena cedera kepala usai terjatuh pada lap pertama sprint race MotoGP Argentina. Garasi Repsol Honda di Termas de Rio Hondo terancam kosong, Minggu, 2 April 2023. Pembalap Spanyol itu adalah satu-satunya perwakilan tim pabrikan Honda akhir pekan ini. Skuad Jepang kehilangan Marc Marquez yang mengalami patah ibu jari tangan kanan di Portimao. Saat lap pertama sprint race, Joan Mir terhempas ke tanah. Ia bangkit dibantu oleh dua Marshall, yang memegangi dia di setiap sisi saat dia berjalan dengan susah payah di kerikil. Setelah dirawat di lintasan, sebuah ambulans membawanya ke pusat medis, di mana para dokter melakukan pemeriksaan awal. Dalam tes ini, tidak ada yang patah. Namun, tim yang dipimpin oleh Angel Charte, Direktur Medis MotoGP, memutuskan untuk merujuknya ke Rumah Sakit de Santiago del Estero untuk pemeriksaan radiologi lengkap. Joan mengalami memar yang kuat saat balapan, dan dia pulih pada saat-saat pertama. Tetapi sulit baginya untuk bergerak, dan karena alasan itu, ia dipindahkan ke klinik di sirkuit. Saya memeriksanya dan tidak terlalu mengkhawatirkan. Dia memiliki beberapa gejala yang kami pikir harus diperiksa secara rinci, kata Charte sambil meninggalkan rumah sakit sirkuit. Dia selalu sadar dan berorientasi pada level otak. Ia mengalami memar parah di pergelangan kaki kanannya. Diagnosis awal adalah trauma kepala, jadi kami akan melanjutkan untuk melakukan CT scan.